Pernahkah Anda berada di ambang sesuatu yang terasa mustahil? Bisa jadi itu adalah percakapan sulit yang terus-menerus Anda tunda, tujuan yang Anda rasa terlalu besar untuk dikejar, atau bahkan kebiasaan baru yang Anda bersumpah akan mulai tetapi tidak pernah sempat melakukannya. Saat itulah, ketika Anda tahu persis apa yang perlu dilakukan tetapi setiap bagian dari diri Anda ingin berpaling, adalah saat di mana kebanyakan orang berhenti. Lebih mudah untuk menggulir ponsel, mengalihkan perhatian, dan menunggu ledakan motivasi ajaib. Namun jauh di lubuk hati, Anda mengetahui kebenarannya. Jika Anda selalu berhenti di situ, tidak akan ada yang berubah. Otak kita diprogram untuk menolak hal-hal yang sulit. Mereka mendambakan keamanan, kenyamanan, dan jalan yang paling mudah. Dan di dunia saat ini, kenyamanan ada di mana-mana. Hiburan sesuai permintaan, gangguan tanpa akhir, bahkan jalan pintas untuk memecahkan masalah yang tidak ingin kita hadapi. Tidak mengherankan kita menghindari hal-hal yang sulit. Tetapi begini masalahnya. Setiap kali Anda memilih kemudahan daripada usaha, Anda mengajari otak Anda bahwa kenyamanan adalah raja. Dan apa nilainya bagi Anda? Kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk menjadi orang yang Anda tahu Anda mampu untuk menjadinya. Jika Anda dapat mengubahnya, jika Anda dapat melatih pikiran Anda untuk melihat kesulitan bukan sebagai hambatan tetapi sebagai peluang, untuk menerima ketidaknyamanan sebagai harga kemajuan, maka itu tidak mudah, dan itu tidak akan terjadi dalam semalam. Tetapi itu mungkin, dan lebih dari itu perlu. Karena kehidupan yang Anda inginkan, pertumbuhan yang Anda cari, kekuatan yang Anda kagumi pada orang lain, semuanya terletak di sisi lain dari melakukan hal-hal sulit yang selama ini Anda hindari. Di bagian ini, kita akan mendalami mengapa begitu sulit menghadapi penolakan, apa yang terjadi jika kita menghindarinya, dan yang terpenting, cara melatih ulang otak Anda agar dapat menerimanya. Ini bukan sekadar soal kemauan keras, ini tentang mengatur ulang pikiran Anda agar bekerja bersama Anda, bukan melawan Anda. Ini tentang mendapatkan kembali kemampuan Anda untuk bertindak, bahkan saat tidak nyaman. Jika Anda pernah merasa buntu, kewalahan, atau takut untuk mengambil langkah pertama, ini untuk Anda. Sebelum kita mulai, silakan berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video hebat seperti ini lagi. Mari kita mulai dengan beban penghindaran. Apa satu hal sulit yang Anda hindari dan mengapa? Mungkin itu adalah percakapan sulit yang selama ini Anda takuti, latihan yang Anda janjikan akan Anda mulai, atau proyek yang sudah ada di daftar tugas Anda selama berminggu-minggu. Apapun itu, kemungkinan besar Anda menemukan banyak alasan untuk menghindarinya. Anda berkata kepada diri sendiri bahwa Anda akan melakukannya besok, tetapi hari esok tidak pernah menjadi lebih mudah. Dan jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa ini bukan sekadar tentang kesibukan atau ketidaksiapan. Ini tentang beban penghindaran, perlawanan diam-diam, berat, dan terus-menerus yang menjauhkan Anda dari hal-hal yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan. Luangkan waktu untuk memikirkan hal ini. Seberapa sering Anda berada dalam situasi seperti itu? Berikut adalah contoh sederhananya. Anda menetapkan tujuan untuk berolahraga lebih banyak, jadi Anda mengemas pakaian olahraga dan berkata kepada diri sendiri bahwa inilah harinya. Namun saat waktunya tiba, Anda mencari-cari alasan untuk menunda-nunda. Saya terlalu lelah, saya akan pergi setelah menyelesaikan episode ini. Ini hanya 1 hari, tidak masalah. Sebelum Anda menyadarinya, satu latihan yang terlewat berubah menjadi berminggu-minggu tidak aktif. Dan ironisnya, menghindari ketidaknyamanan hanya membuat lebih sulit untuk memulai di waktu berikutnya. Sebenarnya, penghindaran terasa menyenangkan, setidaknya untuk sesaat. Itu seperti napas lega, tidak hari ini. Namun kelegaan itu hanya sementara dan ada harganya. Setiap kali kita menghindari hal-hal sulit, kita memperkuat pesan yang kuat dalam pikiran kita. Ketidaknyamanan itu berbahaya, dan kita harus menghindarinya. Ini bukan salah Anda, tapi begitulah cara kerja otak manusia. Selama berabad-abad, kelangsungan hidup kita bergantung pada penghindaran rasa sakit dan penghematan energi. Namun dalam dunia di mana kelangsungan hidup fisik jarang dipertaruhkan, naluri ini seringkali merugikan kita. Alih-alih melindungi kita, ia malah menghambat kita. Dan inilah bagian yang tidak kita bicarakan. Pertumbuhan yang signifikan, jenis pertumbuhan yang membuat hidup lebih kaya dan lebih berarti, hanya terjadi saat kita menghadapi ketidaknyamanan. Percakapan sulit yang selama ini Anda hindari dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Proyek yang terus Anda tunda, dapat membuka pintu yang tidak pernah Anda bayangkan. Namun harga dari penghindaran selalu berupa penundaan, dan seiring berjalannya waktu, penundaan berubah menjadi penyesalan. Jika Anda lelah dengan siklus itu, ketahuilah bahwa mengatasi hambatan adalah keterampilan, bukan bakat. Ini bukan soal kemauan keras,
tapi tentang belajar mengenali ketidaknyamanan sebagai sinyal untuk tidak mundur, tapi untuk maju. Hal-hal sulit yang Anda hindari bukanlah hambatan, melainkan undangan untuk tumbuh. Mengapa hal-hal yang sulit menjadi sulit? Mengapa begitu sulit untuk memulai proyek itu, melakukan percakapan itu, atau mempertahankan kebiasaan itu yang Anda tahu dapat mengubah hidup Anda? Bukan karena Anda malas atau tidak berdaya. Faktanya, otak Anda dirancang untuk menghindari hal-hal yang sulit. Terhubung untuk menjaga Anda tetap aman, menghemat energi, dan menemukan kepuasan instan. Ini bermanfaat bagi nenek moyang kita, saat kelangsungan hidup bergantung pada menjaga kekuatan dan menjauhi bahaya. Namun di dunia saat ini, di mana pertumbuhan memerlukan ketidaknyamanan, hubungan ini dapat menghambat kita. Inti dari penolakan ini adalah sebuah konsep sederhana. Otak Anda lebih menyukai jalan yang hambatannya paling sedikit. Setiap kali Anda terhindar dari sesuatu yang sulit, Anda merasa sedikit lega. Dorongan itu adalah dopamin, imbalan kimiawi karena tetap berada di zona nyaman. Dopamin pada dasarnya tidak buruk. Itulah yang membuat kita merasa senang saat kita mencapai sesuatu atau menikmati aktivitas favorit. Namun kehidupan modern penuh dengan permainan video, media sosial, dopamin murah, acara yang sangat menarik, bahkan makanan ringan yang tak ada habisnya, yang semuanya memberikan suntikan dopamin dengan usaha minimal. Mengapa mengerjakan tugas yang menantang jika Anda dapat menelusuri feed Anda dan langsung merasa terhadiah? Namun, begini masalahnya, dopamin ada harganya. Ia mengelabui otak Anda agar berpikir bahwa Anda tengah mencapai sesuatu, bahkan saat Anda sedang diam saja. Padahal tugas-tugas yang benar-benar dapat mengubah hidup Anda menulis novel, berkomitmen pada rutinitas olahraga, membangun keterampilan memerlukan usaha yang konsisten tanpa imbalan langsung. Otak Anda menafsirkannya sebagai ancaman, karena tampaknya sulit dan tidak pasti, sehingga mendorong Anda ke pilihan yang lebih mudah. Sebaliknya, anggaplah otak Anda sebagai otot. Bila Anda terus-menerus memilih jalan yang mudah, Anda melemahkan kemampuan Anda untuk menangani usaha dan ketidaknyamanannya. Sama seperti melewatkan latihan harian selama bertahun-tahun, Anda akan kehilangan kekuatan seiring waktu. Tetapi ketika Anda secara konsisten memilih untuk mengatasi tugas-tugas sulit, bahkan dalam hal-hal kecil, Anda melatih otak Anda untuk menoleransi ketidaknyamanan dan menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius, filsuf Stoa dan Kaisar Romawi, memahami hal ini dengan baik. Ia yakin bahwa rintangan bukanlah hambatan, tetapi peluang untuk membangun kekuatan. Apa yang menghalangi tindakan, memotivasi tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Akan tetapi, gangguan modern membuat pemikiran ini semakin sulit diterima. Dunia saat ini dirancang untuk penghindaran. Algoritma media sosial dirancang untuk membuat Anda terus menggulir. Aplikasi membuat segala kemudahan hanya dengan satu klik. Hiburan tidak ada habisnya, dan kepuasan instan selalu dapat dicapai. Gangguan-gangguan ini tidak hanya nyaman, tetapi juga membuat ketagihan. Dan semakin kita bergantung pada mereka, semakin kita kehilangan kemampuan untuk mengatasi ketidaknyamanan. Ambil contoh seseorang yang tidak pernah berolahraga sehari pun dalam hidupnya. Suatu hari, mereka memutuskan untuk lari maraton. Mereka memakai sepatu mereka dan mulai berlari. Dan dalam hitungan menit, mereka begitu kewalahan hingga kehabisan napas dan siap menyerah. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena otot mereka tidak terlatih untuk tugas tersebut. Hal yang sama berlaku untuk otak Anda. Jika Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun menghindari hal-hal sulit, tidak mengherankan jika menghadapi sesuatu itu terasa sangat berat. Namun, seperti halnya tubuh yang menjadi lebih kuat dengan olahraga teratur, demikian pula pikiran. Melakukan hal-hal yang sulit membangun semacam ketahanan psikologis, kekuatan mental yang hanya datang dari usaha. Ini bukan tentang terlahir dengan fokus atau ketekunan yang luar biasa. Ini tentang muncul setiap hari, bahkan saat itu sulit, dan membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa. Pikirkanlah saat Anda mengalami sesuatu yang sulit, saat Anda ingin menyerah namun tidak jadi. Bisa jadi menyelesaikan ujian yang sulit, menjalani hubungan yang sulit, atau berpegang teguh pada tujuan kebugaran. Apakah Anda ingat bagaimana perasaannya sesudahnya? Perasaan bangga dan berprestasi bukan sekadar emosi, tetapi juga rasa gugup. Setiap kali Anda menghadapi perlawanan dan terus maju, Anda sedang mengatur ulang otak Anda untuk mengasosiasikan usaha dengan imbalan, bukan sekadar ketidaknyamanan. Inilah mengapa hal-hal yang sulit menjadi sulit. Mereka membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan dan pengetahuan. Mereka membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan bahkan kegagalan. Mereka membutuhkan usaha yang terus-menerus di dunia yang menggoda Anda dengan jalan pintas.
Tetapi imbalan dari melakukan hal-hal yang sulit tidak ada bandingannya. Mereka tidak hanya membangun prestasi, tetapi juga membangun karakter. Jadi lain kali Anda merasakan adanya penolakan, ingatkan diri Anda akan hal ini. Tantangan yang Anda hadapi bukan sekadar rintangan, tetapi kesempatan untuk melatih pikiran Anda, membangun kekuatan dan bertumbuh. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, hambatan sesungguhnya adalah cara memilih. Teruslah maju, meski seluruh bagian dirimu ingin menjauh. Hal-hal sulit tidak hanya membuat hidup lebih baik, tetapi juga membuat Anda lebih baik. Harga penghindaran. Setiap kali Anda menghindari sesuatu yang sulit, Anda merasa tidak berbahaya. Anda berkata pada diri sendiri bahwa kali ini saja, masih banyak waktu untuk kembali ke jalur yang benar. Namun kenyataannya penghindaran tidaklah kecil, ia terus bertambah. Satu tugas yang terlewat berubah menjadi dua tugas yang tertunda, satu percakapan berubah menjadi keheningan selama berbulan-bulan. Sebelum Anda menyadarinya, hal-hal yang Anda hindari telah diam-diam membentuk kehidupan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda inginkan. Penghindaran mungkin memberikan rasa lega sesaat, tetapi harus dibayar dengan harga yang mahal. Hilangnya kesempatan, pertumbuhan terhenti, dan yang terburuk dari semuanya, penyesalan. Bayangkan hidup ini seperti sebuah taman. Saat Anda muncul dan bekerja, menanam, menyiram, menyiangi, Anda menciptakan sesuatu yang indah dan hidup. Namun bila Anda tidak merawatnya, gulma akan menguasainya. Kelalaian tidak langsung terlihat. Untuk sementara, semuanya tampak baik-baik saja. Namun lambat laun taman itu berubah. Bunga-bunga layu, tanah mengering, dan rumput liar menyebar hingga mencekik semua yang pernah Anda pedulikan. Penghindaran bekerja dengan cara yang sama. Ia merayap diam-diam, meyakinkan Anda bahwa melewatkan sesuatu yang sulit hari ini tidak akan menjadi masalah. Namun seiring berjalannya waktu, hal-hal yang Anda abaikan akan menjadi lebih sulit diselamatkan. Ambil contoh ini. Seorang teman saya selalu bermimpi memulai bisnisnya sendiri. Dia memiliki ide, keterampilan, dan bahkan sumber daya untuk memulai. Tetapi setiap kali dia duduk untuk bekerja, dia menemukan alasan untuk menunda-nunda. Aku akan menunggu sampai aku punya lebih banyak waktu, katanya, atau aku hanya perlu belajar sedikit lagi sebelum memulainya. Minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk memulai, dia merasa kewalahan. Industri tempat ia bekerja telah berubah, kepercayaannya telah terkikis, dan penyesalan karena telah menunggu sangat membebani dirinya. Taman yang dibayangkannya dipenuhi oleh rumput liar ketakutan, keraguan, dan kesempatan yang hilang. Saat ini, penghindaran lebih mudah dari sebelumnya. Kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan kemudahan dan efisiensi. Ada aplikasi untuk segalanya, memasak, olahraga, bahkan berpikir. Kecerdasan buatan menjanjikan untuk menyederhanakan tugas yang paling rumit, dan hiburan tersedia sesuai permintaan 24/7. Meskipun alat-alat ini bermanfaat, mereka juga membuat kita mudah menghindari tantangan dengan cara yang berbahaya. Mengapa mempelajari keterampilan baru jika Anda dapat mengalihdayakannya? Mengapa mesti berurusan dengan rasa frustrasi jika gangguan dapat diatasi hanya dengan menggeser saja? Pengejaran kemudahan yang terus-menerus mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak diperlukan, dan bahwa segala sesuatu yang sulit dapat dan harus dihindari. Namun pemikiran ini ada harganya. Itu merampas kesempatan kita untuk tumbuh. Pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman. Itu terjadi saat Anda menghadapi perlawanan, saat Anda berjuang, dan saat Anda memilih untuk muncul bahkan saat itu sulit. Pikirkan tentang orang-orang yang Anda kagumi, atlet, seniman, inovator. Tidak ada satupun dari mereka yang sampai ke tempatnya saat ini dengan menghindari tantangan. Mereka mengandalkan mereka. Mereka memilih jalan yang sulit, karena tahu bahwa perjuangan itu sendiri akan membuat mereka lebih kuat. Penghindaran mungkin terasa baik pada saat itu, tetapi tidak membangun apapun dalam jangka panjang. Dan disitulah tragedi sesungguhnya dari penghindaran. Lebih rumit saat Anda menghindari sesuatu yang sulit. Seiring waktu, menghindari hal berikutnya menjadi lebih mudah. Seiring berjalannya waktu, pola tidak bertindak ini menciptakan stagnasi, kehidupan di mana Anda berdiri diam sementara dunia terus bergerak di sekeliling Anda. Lebih buruknya lagi, hal itu menimbulkan penyesalan. Hal-hal yang Anda hindari tidak akan hilang begitu saja, namun akan terus menghantui pikiran Anda dan semakin membebani pikiran seiring berjalannya waktu. Anda mulai bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya Anda bertindak lebih cepat, seandainya Anda menghadapi ketidaknyamanan tersebut alih-alih menghindarinya. Bagaimana cara keluar dari lingkaran setan ini?
Mulailah dengan menyadari bahwa penghindaran bukanlah pilihan yang netral. Ketika Anda menghindari sesuatu yang sulit, Anda tidak hanya menundanya, tetapi Anda juga memilih untuk membiarkannya berkembang menjadi sesuatu yang lebih sulit. Namun saat Anda menghadapinya, bahkan dalam hal-hal kecil, Anda mendapatkan kembali kendali. Seperti mencabuti rumput liar di kebun. Bekerja mungkin melelahkan dan tidak menyenangkan, tetapi ia memberi ruang untuk pertumbuhan, keindahan, dan agar kehidupan bisa berkembang. Melarikan diri itu menggoda karena menjanjikan kelegaan jangka pendek, namun kelegaan itu adalah kebohongan. Semakin lama Anda menghindari tantangan, semakin besar pula kekuatannya atas diri Anda. Di sisi lain, menghadapi hal-hal sulit tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membuat Anda lebih kuat. Itu membuktikan pada diri Anda sendiri bahwa Anda lebih mampu menangani perlawanan dan mengatasinya. Jadi lain kali Anda mendapati diri Anda menghindari sesuatu, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apa akibatnya jika saya tidak menghadapinya sekarang? Jawabannya mungkin tidak mendesak saat ini, tetapi seiring waktu, beban penghindaran akan bertambah. Sebaliknya, datanglah untuk bekerja dan rawatlah kebun kehidupan Anda. Itu tidak akan mudah, tapi akan selalu berharga. Atur ulang otak Anda agar tidak merasa tidak nyaman. Jika menghindari hal-hal yang sulit menjadi mudah, itu karena seiring waktu otak Anda telah belajar untuk menjauhkan Anda dari ketidaknyamanan. Itu bukan kelemahan pribadi, tetapi mekanisme bertahan hidup yang sudah mengakar. Namun seperti kebiasaan lainnya, hal itu dapat dihentikan. Kuncinya adalah memprogram ulang otak Anda untuk melihat ketidaknyamanan sebagai sesuatu yang berharga, dan bukan sesuatu yang harus dihindari. Ini adalah suatu proses, dan sulit, tetapi juga transformatif. Mari kita berdiri bersama di kaki gunung. Puncak adalah tempat yang Anda inginkan, proyek yang selesai, tubuh yang lebih sehat, hubungan yang lebih kuat, atau keterampilan yang selalu ingin Anda pelajari. Namun dari tempat Anda berdiri, puncaknya tampak sangat jauh. Anda tidak dapat memanjat dengan satu lompatan. Satu-satunya cara untuk mencapai puncak adalah dengan mengambil langkah-langkah kecil dan hati-hati, satu persatu. Program ulang otak Anda agar bekerja dengan cara yang sama. Ini bukan tentang perubahan yang tiba-tiba dan drastis, ini tentang komitmen untuk mendaki, bahkan saat rasa lambat dan tidak pasti. Langkah pertama sederhana, tetapi tidak selalu mudah. Anda perlu menghadapi apa yang selama ini Anda hindari, percakapan yang selama ini Anda tunda, tugas yang selama ini Anda tunda, kebiasaan yang ingin Anda bangun. Tuliskanlah, jujurlah pada diri sendiri. Terkadang bagian tersulit adalah mengakui apa yang selama ini Anda hindari. Agar langkah ini tidak terlalu membebani, coba bayangkan Anda sedang melihat kehidupan Anda dari luar. Apa yang akan dikatakan teman atau mentor bijak tentang apa yang selama ini Anda hindari? Seringkali kita terlalu dekat dengan kesulitan kita untuk melihatnya dengan jelas. Sedikit perspektif dapat membuat perbedaan. Menyadari apa yang Anda hindari bukanlah tentang menghakimi diri sendiri, tetapi tentang memahami di mana Anda perlu memulai. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ia mengingatkan kita bahwa perubahan dimulai dari dalam. Anda tidak dapat mengontrol seberapa sulitnya sesuatu yang dirasakan, tetapi Anda dapat mengontrol apakah Anda menghadapinya atau tidak. Setelah Anda mengidentifikasi apa yang Anda hindari, langkah berikutnya adalah mempersempitnya. Salah satu alasan terbesar kita menghindari hal-hal sulit adalah karena hal tersebut tampak terlalu besar, terlalu membebani. Solusinya adalah memecahnya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Misalnya, Anda menghindari memulai rutinitas olahraga. Daripada memikirkan tentang mengubah tubuh Anda atau berkomitmen pada program selama setahun, fokuslah pada gerakan selama 15 menit hari ini. Itu saja, 15 menit. Ketika tugas terasa lebih kecil, otak Anda cenderung tidak akan menolaknya. Pendekatan ini berlaku untuk apa saja. Menulis laporan, mulailah dengan paragraf pertama saja, bersihkan rumah, fokus pada satu sudut ruangan, untuk memulai percakapan, mulailah dengan merencanakan apa yang ingin Anda katakan. Langkah-langkah kecil, secara bertahap menghancurkan gunung, mendekatkan puncak. Bayangkan saja seperti berlatih untuk maraton. Anda tidak berlari sejauh 26 mil pada hari pertama. Anda mulai dengan 1 mil, lalu 2 mil, membangun kekuatan dan daya tahan. Memecah tugas sulit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil membantu Anda membangun stamina mental. Ini proses yang lambat, tetapi kemajuan adalah kemajuan. Salah satu cara paling ampuh untuk mengatur ulang otak Anda adalah memberinya penghargaan atas usaha, bukan hanya hasil.
Saat Anda merayakan kemenangan kecil, Anda melatih ulang sistem penghargaan otak Anda. Alih-alih mendambakan kepuasan instan dari gangguan, ia mulai mengasosiasikan usaha dengan rasa pencapaian. Misalnya, jika Anda menghabiskan waktu 15 menit untuk melakukan sesuatu yang selama ini Anda hindari, akui hal itu, katakan kepada diri sendiri bahwa saya muncul, dan itu penting. Jika Anda menyelesaikan langkah pertama dari proyek yang lebih besar, biarkan diri Anda merasa bangga. Perayaan kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi tidaklah demikian. Mereka memperkuat kebiasaan berusaha dan memotivasi langkah berikutnya. Proses ini terkait langsung dengan dopamin, zat kimia pemberi penghargaan pada otak. Dengan merayakan kemajuan, sekecil apapun, otak Anda mendapat suntikan dopamin alami. Seiring berjalannya waktu, hal ini menciptakan asosiasi baru, ketidaknyamanan mengarah pada kemajuan, dan kemajuan terasa menyenangkan. Baiklah, jujur saja, semua ini tidak mudah. Menghadapi ketidaknyamanan itu berantakan, tidak terduga, dan seringkali membuat frustrasi. Akan ada hari ketika Anda merasa mandek, ketika kemajuan lambat, ketika Anda bertanya-tanya apakah itu sepadan. Namun kenyataannya begini, hal itu sepadan, dan saat-saat sulit itulah transformasi sesungguhnya terjadi. Kemajuan tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Sekalipun Anda tersandung, sekalipun Anda harus memulai dari awal lagi, Anda tetap melangkah maju. Seperti mendaki gunung saat cuaca buruk, Anda mungkin tergelincir, Anda mungkin mengambil jalan yang salah, tetapi setiap langkah maju membawa Anda lebih dekat ke puncak. Dan ketika Anda akhirnya melihat ke belakang, Anda akan melihat seberapa jauh Anda telah melangkah. Jalan menerima ketidaknyamanan adalah jalan yang telah dilalui oleh banyak orang luar biasa. Pikirkanlah atlet seperti Michael Jordan, yang terkenal karena perkataannya, "Saya telah gagal berkali-kali dalam hidup saya, dan itulah sebabnya saya berhasil." Jordan tidak menghindar dari kerja keras, dorongannya yang tak kenal lelah dalam menghadapi ketidaknyamananlah yang membuatnya menjadi legenda. Atau pertimbangkan seorang pengusaha seperti Sarah Blakely, pendiri Spans. Dia memulai dengan hanya sebuah ide, dan menghadapi penolakan demi penolakan sebelum bisnisnya berkembang. Alih-alih membiarkan rasa takut dan keraguan menghentikannya, ia menghadapi tantangan dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus maju. Contoh-contoh ini bukan sekadar kisah inspiratif, tetapi juga bukti bahwa menghadapi hal-hal sulit, sekalipun sulit, akan membuahkan hasil luar biasa. Orang-orang yang kita kagumi bukanlah manusia super, mereka hanya melatih pikiran mereka untuk merangkul kenyamanan ini dan terus melangkah maju. Kebijaksanaan Stoa mengajarkan kita pelajaran penting tentang hal-hal yang sulit. Berfokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Anda tidak dapat mengendalikan seberapa sulitnya sesuatu, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Pemikiran ini membebaskan. Ini mengalihkan fokus Anda dari rintangan, dan menuju tindakan yang dapat Anda ambil. Ini mengingatkan Anda bahwa kemajuan bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kegigihan. Mengatur ulang otak Anda untuk mengatasi ketidaknyamanan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang memerlukan usaha yang disengaja dan konsisten. Tetapi kabar baiknya adalah otak Anda mampu beradaptasi. Ia dapat belajar melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Mulailah dari yang kecil. Identifikasi hal sulit yang selama ini Anda hindari, dan ambil langkah pertama. Pecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Dan ketika penolakan datang, ingatkan diri Anda tentang hal-hal positifnya, pertumbuhan, kekuatan, dan kepuasan yang datang dari melakukan hal-hal sulit. Ketidaknyamanan bukanlah musuh, itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Teruslah mendaki, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Membangun ketahanan. Pertumbuhan tidak datang dari rasa nyaman, melainkan dari penolakan. Saat-saat ketika kehidupan mendorong kembali, ketika segala sesuatunya menjadi tidak pasti, ketika Anda ingin menyerah tetapi memilih untuk terus maju, itulah saat-saat yang membangun ketahanan Anda. Ketahanan dan menjadi lebih kuat bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir, itu adalah sesuatu yang Anda bangun. Dan yang sulit adalah beban yang Anda angkat untuk membangun ketahanan. Seperti otot, jika tidak pernah dilatih, ia akan melemah. Pikirkan seseorang yang sepenuhnya menghindari aktivitas fisik. Otot-otot mereka mengecil, daya tahan tubuh mereka menurun, dan bahkan tugas-tugas terkecil sekalipun, seperti menaiki tangga, membawa belanjaan, terasa sangat berat. Sekarang bayangkan kebalikannya,
seseorang yang berolahraga secara teratur. Mereka tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik, tetapi mereka juga membangun kepercayaan diri, daya tahan, dan kemampuan untuk menangani tantangan yang lebih besar dari waktu ke waktu. Hal yang sama berlaku untuk ketahanan mental dan emosional Anda. Ketahanan tersebut hanya tumbuh jika Anda terus mendorongnya. Saya pernah menghadapi momen yang menantang saya dengan cara yang tidak pernah saya duga. Itu adalah acara berbicara di depan umum besar pertama saya. Saya selalu menjadi orang yang menghindari pusat perhatian, takut mengatakan hal yang salah atau dihakimi. Tetapi kesempatan ini terlalu penting untuk dilewatkan. Pada minggu-minggu menjelang acara tersebut, saya dihantui rasa cemas. Setiap kali berlatih, pikiranku bertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau aku lupa segalanya. Bagaimana jika saya gagal? Saya hampir tidak tidur malam sebelumnya. Segala yang ada dalam diriku ingin mundur, menghindari ketidaknyamanan itu sepenuhnya. Tapi, saya tidak melakukannya. Aku muncul, suaraku berdebar dan gemetar, lalu mulai berbicara. Dan sesuatu yang menakjubkan terjadi, saya berhasil melaluinya. Memang tidak sempurna, tetapi tidak harus begitu. Momen itu mengajarkan saya sesuatu yang mendalam. Ketahanan bukanlah tentang tidak takut, tetapi tentang merasakan ketakutan, ketidaknyamanan, penolakan, dan tetap melakukannya. Ketika semuanya berakhir, saya menyadari bahwa tantangan itu telah membuat saya lebih kuat. Saat berikutnya saya menghadapi situasi serupa, rasa takut itu masih ada, tetapi lebih kecil. Aku buktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu menanggung hal-hal sulit. Hal yang sulit bukanlah hanya tentang meraih tujuan Anda, tetapi tentang menjadi siapa Anda di sepanjang jalan. Setiap tantangan yang Anda hadapi membentuk kembali diri Anda, mengajarkan Anda cara mengatasi ketidaknyamanan dengan kesabaran dan tujuan. Kesulitan memaksa Anda untuk menghadapi emosi, ketakutan, frustrasi, dan keraguan Anda, tanpa membiarkan hal tersebut menentukan tindakan Anda. Seiring berjalannya waktu, ketangguhan yang tenang ini memperkuat inti emosional Anda, memperlihatkan bahwa Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda kira. Menghadapi perlawanan juga mempertajam kemampuan beradaptasi Anda. Saat rintangan muncul, Anda belajar berpikir secara berbeda untuk menemukan jalan ke depan, bahkan saat jalan terasa terhalang. Solusi tidak selalu datang dengan mudah, tetapi itulah intinya. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit, alih-alih berpaling, Anda mengajari pikiran Anda bahwa tantangan bukanlah tembok, tetapi batu loncatan. Kaum Stoa percaya bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima. Marcus Aurelius menulis, hambatan terhadap tindakan mendorong tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Pola pikir ini memandang kesulitan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ajakan untuk bertumbuh. Perlawanan hadir bukan untuk menghentikan Anda, melainkan untuk memperkuat Anda. Bayangkan sedang mengangkat benda berat. Awalnya, otot Anda menegang dan terasa terbakar, dan tugas tersebut terasa mustahil. Namun dengan setiap pengulangan, otot beradaptasi, menjadi lebih kuat dan lebih mampu. Tantangan hidup bekerja dengan cara yang sama. Kesulitan yang Anda hadapi saat ini mungkin terasa sangat berat, tetapi kesulitan tersebut mempersiapkan Anda menghadapi rintangan yang lebih besar di masa mendatang. Dengan setiap kesulitan yang Anda atasi, Anda sedang membangun sumber kekuatan yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Ketahanan bukanlah tentang mencari-cari rasa sakit, atau mendorong diri Anda hingga ke titik puncaknya hanya untuk membuktikan sesuatu. Sebaliknya, menyadari bahwa ketidaknyamanan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Hal sulit yang ada di depan Anda mungkin tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi Anda akan menjadi lebih kuat. Mudah untuk memandang orang-orang yang tampak tangguh, atlet, wirausahawan, pemimpin, dan berasumsi mereka dilahirkan seperti itu. Tapi tidak demikian. Ketahanan mereka dibangun melalui momen perjuangan dan ketekunan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kegagalan, setiap momen keraguan, menjadi batu bata dalam fondasi kekuatan mereka. Ketika Anda menerima kesulitan, Anda tidak hanya mengatasi satu tantangan, Anda sepenuhnya mengubah cara Anda menanggapi tantangan. Anda mengajari diri sendiri untuk melihat perlawanan bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebagai sesuatu yang harus disambut. Itu tidak berarti mudah atau tanpa rasa sakit, kemajuan jarang terjadi. Tapi itu sepadan. Lain kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit, ingatkan diri Anda. Beginilah cara ketahanan dibangun. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap momen yang Anda lalui, setiap tantangan yang Anda hadapi, membuat Anda lebih kuat. Kesulitan di hadapan Anda bukanlah musuh, tetapi jalan. Setiap langkah yang Anda ambil, tidak peduli seberapa kecilnya,
merupakan satu langkah lebih dekat kepada orang yang Anda inginkan. Teruslah muncul, teruslah berlatih. Hal-hal yang sulit akan selalu sulit, tetapi Anda akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan itu akan sepadan dengan setiap usaha. Anda telah belajar bahwa melakukan hal-hal yang sulit bukan hanya tentang kemauan keras, tetapi tentang melatih pikiran Anda untuk melihat ketidaknyamanan sebagai sinyal kuat untuk pertumbuhan. Setiap kali Anda menghadapi perlawanan, Anda tidak hanya memecahkan masalah, Anda sedang membangun ketahanan, kekuatan, dan karakter. Ingatlah kesulitan yang Anda hindari, itu bukanlah hambatan, tetapi peluang. Dan dengan menghadapinya, Anda menjadi orang yang Anda inginkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan Anda bersedia menerima ketidaknyamanan untuk bertumbuh, jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng notifikasi, dan sukai videonya. Teruslah maju dan sampai jumpa di video berikutnya.